Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, teman-teman Taekwondo Indonesia, dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, kali ini TSC Parimo ya akan membagikan beberapa metode cara untuk melatih ya beberapa trik atau cara untuk melatih supaya anak-anak didik kita tidak bosan ya, begitu kira-kira ya. Jadi memang di dalam dunia olahraga hari ini sebagai seorang pelatih memang harus bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya ya, agar supaya peserta didiknya itu bisa bertahan, terus berlatih sampai minimal sabuk hitam ya. Jadi ini ada beberapa metode dalam melatih di dojang, yaitu metode pertama ketika kita melatih di dojang, mungkin di satu waktu kita latih mereka khusus untuk teknik menendang ya. Jadi nanti dibuat beberapa jenis latihan ya, supaya mereka tidak merasa bosan. Nah, jadi mungkin di satu waktu dilatih khusus untuk teknik menendang. Berapa set ya? Mungkin 5 atau 10 set, sehingga benar-benar apa yang mereka lakukan itu bisa mereka rasakan ya. Karena kalau gerakan itu cuma dilakukan 1 kali 2 kali ya agak susah ya. Tapi kalau sampai berapa set ya, sampai 10 set kan lumayan tertanam ya. Kemudian ada juga metode yang berikut, yaitu dasar pukulan ya. Pukulan 1 atau pukulan 2 atau pukulan 3 ya. Satu hitungan 3 pukulan ya, 3 kali memukul ya. Tubian jerigi atau sambian jerigi untuk melatih ketangkasan mereka dalam memukul. Jadi dibuat berbeda-beda, mungkin di hari apa atau digabungkan ya. Sekali lagi ini sebenarnya untuk supaya tidak bosan ya. Nah, ini metode yang ketiganya saya sering buat di dojang itu adalah seperti ini ya. Latihan penguatan otot paha. Jadi kebetulan di Taman Masigi ini tempatnya agak luas dan ada juga yang bertangga-tangga ya, seperti anak tangga, walaupun hanya 1 trap ya. Ada juga yang 2 trap, 3 trap. Jadi saya coba latih seperti ini mereka. Ini mereka senang sekali ya, karena mereka pikir sambil bermain juga gitu ya. Nah, itu teknik yang ketiga ya. Ini yang keempat. Yang keempat itu diajarkan kepada anak didik itu teknik dasar dalam penyerangan kirgi ya. Persiapan untuk mereka sparring ya, dengan step ya, kemudian dengan melakukan jump ya, loncat-loncat ya, ngeper-ngeper ya kalau bahasa saya. Ngeper-ngeper sambil nendang. Divariasikan beberapa variasi tendangan ya. Tapi ingat yang paling penting adalah setnya diperbanyak ya, supaya tertanam di dalam pikiran mereka ya. Karena kita akan membangun yang namanya refleks terhadap anak didik kita. Kalau sering mereka lakukan, insya Allah akan refleks ya. Nah ini ya, jam mereka step depan terus tendang, back step baru tendang lagi ya. Jadi tinggal divariasikan saja seperti apa. Intinya mereka itu senang latihan. Nah, karena ini yang kita harus coba ciptakan kepada anak didik kita ya, khusus di bela diri taekwondo ya. Jadi dibuat variasi sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan.
Karena dunia hari ini dunia digital, ketika mereka merasa tidak asik dalam latihan itu, ya paling mereka berhenti ya, main gadget dan sebagainya ya. Ini dipisahkan, ada yang latihan pomse, ada yang kyurigi, ada yang sabuk putih di ujung sana, itu latihan menendang pet ya. Biarkan saja dulu mereka belajar pelan-pelan ya. Nah, kemudian yang kelima ini, sekali-sekali anak-anak itu dibawa jogging ya. Ini persiapan untuk jogging ya. Jadi ini di Dojang Sumbersari ya. Kalau yang tadi itu Dojang Taman Masigi ya. Tapi Dojang Sumbersari ini udah saya pindahkan ke desa sebelahnya ya, di Dojang Nambaru ya jadinya, di lapangan futsal ya. Nah, ini mereka ini saya kasih metode latihan jogging ya. Ada satu waktu saya bawa mereka jogging ya. Sana saya punya anak didik ya, Sabam Valen paling depan, kemudian Kiosati Agus dan seterusnya ya. Nah, mereka senang sekali nih dibawa jogging ya, pakai sepatu supaya aman ya, pakai sepatu. Jadi mereka punya rasa latihan itu kayak berwarna ya, karena memang mereka inginkan seperti itu. Kemudian ada metode yang keenam ya, divariasikan dalam latihan itu bagaimana satu gerakan atau satu hitungan, tendangan, tangkisan, dan pukulan itu menyatu dalam satu hitungan ya. Seperti ini yang mereka lakukan Apchagi, Aremako, Momtong Baro Jirigi. Nah, ini satu kaligus dalam waktu satu hitungan ada 3 gerakan yang mereka lakukan. Ini diulang-ulang berapa set ya. Nah, kemudian berikut lagi ya, teknik-teknik berikut yaitu teknik menendang ya, yang masih hampir sama seperti di Dojang Taman Masigi tadi. Teknik menendang dengan model jam ya. Biasa juga saya buat satu hitungan 2 kali menendang atau 3 kali dengan variasi tendangan terserah. Cuma kalau yang ini dicontohkan satu tendangan ya, sambil ngeper-ngeper terus dihitung menendang dole chagi ya. Bisa divariasikan dengan tendangan apa. Nah, kemudian ada lagi teknik yang metode yang ke-8 yaitu menendang target ya. Latihan menendang target. Variasi tendangannya terserah, mau balchagi, dolechagi ya, yeopchagi, duichagi atau diuhrigi, tergantung dari kemampuan anak-anak. Jadi kita lihat kemampuan dia dulu. Kalau dia sukanya masih dolechagi ya udah, kasih saja dolechagi terus. Enggak apa-apa, yang penting dia mau menendang. Intinya anak didik itu mau melakukan tendangan itu ya, pergerakan. Nah, ini metode yang ke-9 saya sering lakukan juga di Dojang. Jadi dalam satu kali latihan itu, dalam satu pekan itu 2 hari ya. Kalau di Dojang Taman Masigi itu hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau Dojang di Nambaru tadi ya, yang dahulunya Dojang Sumbersari tapi sudah saya pindah ke Nambaru, itu latihannya Senin dan Selasa ya. Nah, ini mereka saya bina untuk terbiasa untuk sparring ya, baik yang senior maupun yang junior ya. Ini lumayan gesit ya. Ini anak kelas 5 SD ini ya. Nah, mereka terbiasa latihan sparring kontrol ya. Sparring kontrol. Jadi adik-adik mereka, junior mereka itu melihat. Jadi ada jenis-jenis latihan itu berbeda ya setiap kali ini, sehingga mereka merasa enak untuk ikut taekwondo ya. Jadi teman-teman pelatih bisa menerapkan metode ini, tinggal ditambahkan lagi variasinya seperti apa. Saya rasa ini gambaran umum saja yang saya berikan ya. Tapi saya yakin teman-teman di luar sana mungkin masih banyak lagi ide, dan mungkin banyak juga yang saya belum ceritakan karena mungkin waktunya nanti agak panjang ya. Kalau saya bagikan secara keseluruhan nanti waktunya memakan sampai setengah jam, mungkin 1 jam. Jadi saya buat video ini, konten ini durasinya dengan kurang lebih 13 menit ya, atau 15 menit. Yang pasti berisi tips dan cara-cara atau jenis latihan supaya anak-anak itu tidak bosan ya. Nah, ini yang ke-10, latihan fisik tangan, kaki, dan perut. Jadi mereka ini seperti bermain, lari terus push up ya,
tergantung dari umur mereka. Kalau umurnya masih kecil-kecil ya, nah kayak ini, ya yang sabuk biru sana itu anak saya ya, namanya Ahmad ya, sabuk biru, dia paling kecil itu. Ya itu dia. Jadi mereka dibuat, dihitung kemudian suruh lari, berlomba ya, sambil push up mungkin 7 kali atau 5 kali atau 10 kali tergantung dari, umur mereka. Kalau masih kecil-kecil kita kasih 5 kali mungkin, ya. Latihan tangan ya, otot tangan push up, kemudian juga nanti latihannya latihan, sit up ya, kemudian latihan, menendang ya, paha, kekuatan otot kaki, jongkok tendang, sebenarnya bisa divariasikan lagi dengan latihan fisiknya, mungkin jumping jack, perbanyak step ya, lari terus step, atau macam-macam lah variasinya, atau lari mungkin, dengan metode pahanya harus naik ke atas ya, bukan lari biasa seperti ini. Jadi tergantung, intinya mereka ada satu waktu kita buat latihan fisik, jadi mereka merasa seperti bermain. Jadi memang ada variasi-variasi latihan, dan memang juga perlu kita sisipkan, latihan-latihan, POMSE ya, tegek ya, tegek 1 sampai 8 sesuai dengan sabuk mereka, latihan gerakan dasar tangan ya, Gibbon Dongjak, gerakan Gibbon Balchagi, gerakan dasar kaki, kuda-kuda, itu divariasikan semua ya, divariasikan supaya, latihannya itu penuh warna, sehingga anak-anak itu merasa cinta dengan olahraga ya, terkhususnya bela diri ya, dan lebih khusus lagi bela diri taekwondo ya. Semua teknik ini usahakan divariasikan dengan baik, dikombinasikan bagaimana caranya, tinggal pelatihnya mengatur, oh jadwal hari ini saya harus buat apa ya. Saya biasanya buat juga permainan ya, pakai kurun kerucut dan sebagainya, cuma saya enggak sempat videokan ya. Jadi mereka intinya latihan sambil bermain, kecuali yang senior-senior ya, itu dilatih khusus juga supaya lebih mantap. Ini Dojang Taman Masiki ya, di Kota Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini berada di Taman Masiki, jadwalnya, Rabu dan, Sabtu ya, jam 4 sampai jam 5.30. Jadi sebelum maghrib kita bubar ya, memulainya setelah salat asar. Kemudian, Dojang Nambaru ya, Dojang Nambaru juga itu latihannya 1 minggu 2 kali sama, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Jamnya sama ya, jam 4.00 sampai jam 5.30. Artinya 5:30 sudah bubar ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan, tips atau metode dalam melatih di dojang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pelatih ya. Bisa dicontoh silahkan atau ditambahkan lagi, dikombinkan dengan teknik-teknik yang lain. Saya rasa teman-teman bisa berinovasi ya, berkreasi dan seterusnya. Oke, semoga sukses semuanya. Terima kasih. Salam taekwondo, Taekwondo Indonesia Jaya ya. Terima kasih, tetap terus menonton, channel kami yaitu TSC Parimo. Selalu dukung channel ini, insya Allah berkembang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.